Akar dari korupsi itu kan karena dari dulu-dulunya orang-orang itu sewaktu mereka muda dan segala macam mereka terbiasa berbuat hal yang curang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast. Podcast kali ini kita kedatangan anak muda yang sangat berbakat, anak muda yang sangat punya potensi, prestasinya banyak. Grace Ula. Yeay. Duta Pemuda 2021, Duta Bahasa 2021. Ya, gimana rasanya setelah menjadi duta? Rasanya masih sebenarnya sama aja, nggak ada yang berubah, cuman jadi lebih memperhatikan apa yang saya lakukan karena sekarang saya bawa 2 gelar, jadi pasti harus lebih banyak yang saya perhatikan gitu dalam melakukan sesuatu. Mau ngepost aja itu dilihat dulu kata-katanya. Mikir-mikir ya? Iya, mikir-mikir karena sekarang kan saya nggak cuma bawa diri saya sendiri gitu, tapi juga bawa nama Duta Pemuda dan Duta Bahasa. Kalau secara kebiasaan apa yang berubah? Keseharian gitu? Keseharian sejauh ini belum ada yang signifikan gitu yang berubah karena masih kegiatannya masih sama, kuliah dan semacamnya, karena belum ada program-program juga yang dilakukan. Cuman kayak kalau ada kegiatan pasti udah ada yang nambah kan, kalau misalnya kayak kegiatan duta-duta yang lainnya, kayak ya kegiatan-kegiatan duta lainnya. Berarti tapi lebih sibuk lah daripada Iya, yang sebelumnya ya? lebih sibuk dari sebelumnya. Grace ini backgroundnya apa sih? Mahasiswa apa? Mahasiswa ilmu komunikasi. Oh, saya ini pura-pura nggak tahu ya, padahal satu alma mater, adik tingkat saya di ilmu komunikasi Unmul ya. Memang ilmu komunikasi Unmul tuh lulusannya selalu matematis. Nah, Grace, kita kalau bicara soal Duta Pemuda itu kan berarti yang merepresentasikan pemuda ya, karena kita ada di naungan yang sama. Kalau menurut Grace itu seharusnya pemuda itu gimana sih, Grace? Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut. Seharusnya seorang pemuda, tentu saja sebagai seorang pemuda kita harus lebih gimana ya bahasanya? Produktif atau Iya, lebih produktif dan lebih memikirkan sesuatu ke depan, karena kalau kita muda itu adalah masa-masa kejayaan lah, bisa kita bilang seperti itu, karena kita masih muda, masih punya lebih banyak waktu, masih punya lebih banyak tenaga, pikiran kita juga masih lebih luas gitu, karena belum ada yang kita pikirin, kita nggak harus mikirin keluarga, maksudnya rumah tangga dan segala macam. Jadi sebenarnya kita lebih mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk berkreasi dan berinovasi. Karena kalau udah lewat masanya kan nggak kita lakukan saat itu juga kan sulit ya. Iya. Itulah kenapa kita harus produktif di masa muda, dan kita harus mencontoh Grace, teman-teman. Grace ini sangat saya lihat ya, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, Grace tuh punya pikiran ke depan. Ya kan, Grace tuh punya apa sih ibaratnya itu pikiran positif anak muda yang saat ini nggak banyak dipunyai anak muda, Grace. Soalnya kan kita tahu kalau zaman sekarang itu anak muda itu sering overthinking, ya kan? Iya. Apalagi mereka kadang habis di situ aja gitu loh waktunya. Kemarin kita baru merayakan Hari Kartini, Grace. Kalau menurut Grace, ini kan Grace juga wanita, juga duta pemuda gitu kan. Melihat sosok Ibu Kartini itu gimana sih? Saya pribadi sangat mengagumi sosok Ibu Kartini karena untuk menjadi seorang wanita dengan semua stereotip, stigma dan segala macam yang melekat di diri wanita, ditambah hidup di zaman itu yang pasti lebih kuat gitu budaya patriarkis yang kita sebut. Itu untuk dia bisa keluar dari situ dan punya pemikiran-pemikiran yang bisa menginspirasi wanita-wanita sampai sekarang, itu menurut saya sangat luar biasa. Karena untuk kita sendiri yang sekarang sudah banyak, kita bisa punya akses informasi dari mana saja dan kapan saja gitu, itu masih belum banyak yang bisa sehebat dia, dan dia pada masa itu sudah bisa menjadi inspirasi bagi orang bahkan sampai detik ini. Sampai sekarang ya kan. Iya. Nah, kalau banyak ini, Grace, saya kan juga menemukan di internet atau di mana-mana teman-teman kita gitu ya, sering membandingkan Ibu kita Kartini dengan Cut Nyak Nah, katanya kalau perempuan itu ya dia harus turun, perjuangan itu pahlawan itu harus turun, kayak Cut Nyak kan dia mimpin langsung perjuangan.
dia di depan langsung berkuda untuk memimpin perang. Sedangkan Kartini kan katanya dia di situ aja menulis saja, padahal kan mereka ada di segmentasi yang berbeda. Benar. Iya nggak sih? Iya, benar banget. Karena perjuangan itu nggak harus kita turun ke lapangan. Dari kita memulai dari diri kita sendiri aja sebenarnya untuk dengan harapan yang lebih besar melakukan sesuatu yang memperbaiki diri kita sendiri aja dulu itu sebenarnya juga perjuangan. Betul. Karena orang-orang yang paling pertama dilihat orang-orang adalah diri kita. Bagaimana kita, apa yang kita lakukan. Pokoknya jika diri kita aja sebenarnya belum bagus gitu, mau kita turun ke lapangan juga Ya. itu sama sekali nggak berguna. Ya, betul. Kayak misalnya saya ambil contoh karena saya mahasiswa, bagaimanapun teman-teman saya misalnya turun ke lapangan berdemo, saya nggak Ya. menyalahkan itu sebenarnya Betul, bagus betul. banget mau menyuarakan suara rakyat dan segala macam. Tapi di saat di kampus mereka ujian aja masih nyontek, masih tugas minta sama teman karena nggak sempat misalnya dengan alasan ikut demo, itu nggak masuk akal sama sekali. Betul. Gimana kamu mau menyuarakan suara orang lain sedangkan kamunya aja belum bener gitu. Iya. Jadi perjuangan itu bisa dari mana saja dan yang paling penting adalah mulai dari Diri sendiri. Betul. Dan ibu kita Kartini kan dia demo mulai dari dirinya sendiri dulu. Iya. Dia yang saya tahu kan dia harus mengalami kebudayaan kekangan masyarakat Jawa pada saat itu kan. Iya. Terus dia diam-diam, setahu saya di biografinya kan dia diam-diam ke perpustakaan kakaknya. Raden siapa? Sosro Kartono ya kakaknya? Lupa saya. Kalau salah nanti dikoreksi teman-temannya. Dia baca buku-bukunya itu dia dibaca bukunya satu-satu, terus dia dikirimin buku dari luar negeri kan, kakaknya kuliah di Belanda atau gimana saya lupa itu. Dan di situ dia memulai perjuangan dari dirinya sendiri. Iya. Ketika dia sudah bergerak, baru dia akan menggerakkan orang-orang di sekelilingnya. Berarti kalau bicara soal Ibu kita Kartini, kita bicara soal emansipasi wanita. Nah, menurut Grace, emansipasi wanita di tahun sekarang tuh harusnya gimana sih? Atau seperti apa? Menurut saya emansipasi wanita itu pasti lebih identik dengan feminis. Karena yang paling memperjuangkan emansipasi wanita itu feminis. Nah, di zaman sekarang sebenarnya feminis itu tujuannya baik. Apa yang menjadi tujuan mereka tuh baik, tapi karena rakyat Indonesia sendiri seperti kurang siap dengan suatu perubahan dan kurang literasi juga sepertinya. Jadi kata feminis itu sendiri lebih sering diidentikan dengan wanita-wanita yang malas dan nggak baik gitu. Iya, Kalau udah iya. feminis di mana-mana aja pasti bilangnya feminis nih, feminis. Karena iya. feminis itu buruk. Sebenarnya feminis itu tujuannya kan adalah wanita memiliki pilihan Betul. terhadap dirinya sendiri. Seperti Kartini, dia kalau mau membaca, mau sekolah ya itu pilihannya dia. Dia mau nikah itu pilihannya dia. Betul. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Ada kadang feminis itu yang wanita nikah itu tuh lemah karena Ya. dia nikah gitu kan. Yang bagus itu pokoknya yang berkarir aja Mandiri terus. lah dia. Padahal sebenarnya itu dua-duanya bagus. Asalkan itu wanitanya itu yang pilih. Dia Betul. yang pilih sendiri. Dia mau pilih nikah atau dia mau pilih sekolah gitu. Dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Iya, bertanggung jawab terhadap pilihannya tentu saja. Kadang-kadang kan orang itu Grace ketika dia menyuarakan sesuatu gitu, dia nggak baca itu apa yang terjadi sebenarnya. Dia terus mentang-mentang semua orang bicara soal itu, oh dia bicara soal itu. Nggak mau aku nggak mau direndahin, aku ini wanita di satu perspektif itu benar. Cuman ada nggak alasannya? Jangan menjadi sebuah legitimasi perbuatan yang sebenarnya itu juga nggak baik kan? Cuma tameng gitu. Ya karena itu maksud saya. Jadi malah jadi ya itu pembenaran. Padahal Kartini kan tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan Kartini kan adalah semangatnya, spiritnya untuk membawa perubahan. Makanya teman-teman contoh Grace ya. Grace ini kan adalah anak muda yang nantinya akan membawa perubahan untuk Kota Samarinda. Amin. Dan Kalimantan Timur dan juga Indonesia. Kita kemarin sempat ngobrol soal Grace ini punya keresahan kalau Kota Samarinda, Kalimantan Timur itu dianggap hutan atau tidak ada di masyarakat luas lah di Indonesia gitu. Bayangannya kalau orang Kalimantan itu orangnya masih terbelakang gitu loh, hutan nggak ada kota. Nah itu gimana? Coba ceritain Chris. Jadi
dari yang saya lihat aja dari media sosial, misalnya berinteraksi dengan teman-teman yang di Jawa, di Jakarta lah, pada daerah Jawa lah pada umumnya. Kalau kita bilang dari mana? Dari Kalimantan Timur. Pasti yang ada di pikiran mereka adalah kita orang-orang masih terbelakang, nggak tahu teknologi dan segala macam. Saya sangat ingin mengubah stereotip itu ya, karena Kalimantan, Samarinda, pokoknya Kalimantan Timur itu nggak akan terkenal misalnya kalau Bapak Joko Widodo tidak mengumumkan bahwa IKN akan berada di sini. Mereka kan masih pikir, bahkan nggak ada mereka tahu Samarinda itu di mana sih, gitu. Nah, itu saking mereka tuh kayak kita tuh nggak ada gitu, bukan bagian dari Indonesia. Begitu juga itu stereotip tentang wilayah itu mengikuti anak mudanya, karena mereka pikir juga orang-orang yang tinggal di sana itu masih terbelakang. Padahal kita sebenarnya bisa menunjukkan kalau kita ini sama loh berkualitasnya sama kalian-kalian yang ada di sana, terlepas dari kondisi lokasi geografi kita gitu. Jadi karena Kalimantan Timur itu sebenarnya punya banyak banget potensi, baik dari potensi alam, potensi budaya. Begitu juga anak mudanya. Seharusnya sebagai anak muda yang di Kalimantan Timur ini kita bisa mengembangkan itu dengan terkenalnya potensi yang kita miliki, maka orang-orang ya kan juga akan melihat sumber daya manusia yang ada di tempat. Iya. Dan itu saya punya pengalaman pribadi juga, Grace. Jadi waktu dulu angkatan saya Duta Pemuda itu kita ke daerah mana ya? Kalteng. Sebenarnya masih wilayah Kalteng, cuman saya kan ketemu banyak orang itu dari luar dan mereka kira itu di Kalimantan itu hanya ada masyarakatnya itu hanya orang Dayak. Jadi saya dikira orang Dayak. Jadi saya dikira orang Dayak terus terus Kalimantan itu gimana sih? Apa masih hutan? Ya dibilang ya sebagian besar ya hutan, karena itu kan sesuatu yang juga kita banggakan kan karena lestarinya di situ. Tapi di satu sisi ya kita nggak hutan aja dong, kita juga punya kota, kita juga maju, kita juga ya ada anak-anak muda yang gaul lah ibaratnya kan. Punya mall lah itu loh, bener. Dan dikira orang itu tuh nggak ada gitu. Betul. Dan itu kan adalah sebuah pikiran yang kita bahas tadi, bahwa anak muda itu harus bisa membawa perubahan dan menunjukkan seperti spirit Kartini tadi kan. Nah, ini adalah pikiran Grace yang saya tangkap dari pembicaraan kita beberapa waktu lalu ya, tentang gimana sih keresahan Grace soal daerah kita gitu yang kurang dikenal. Tadi Grace sempat menyinggung soal bagaimana seseorang itu dia harus benar dulu di dirinya baru dia menyuarakan sesuatu. Soal kita tahu lah ada beberapa kita bilang oknum mahasiswa, walaupun kebanyakan begitu. Soalnya saya juga dulu seperti itu. Jadi kita menyuarakan sesuatu yang ingin kita suarakan, tapi kadang-kadang tidak ada dalam koridor yang seharusnya. Misalnya kadang dia demo, bakar ban, marah-marah, ngancurin pintu segala macam gitu. Nah, tapi gimana Grace kalau misalkan itu adalah sebuah cara mereka untuk bersuara, karena ya memang tupoksinya mereka di situ. Kalau menurut Grace gimana? Terlepas dari tupoksi mereka di situ, tetap aja mereka seharusnya mulai dari diri mereka dulu. Kayak kebanyakan mereka demo itu untuk apa sih? Untuk kritik pemerintah kan. Kita ambillah contoh misalnya tentang yang KPK kemarin, karena itu kayak mereka bilang itu nanti buat korupsi merajalela dan segala macam. Tapi kita lihat dulu akar dari korupsi itu apa sih? Akar dari korupsi itu apa? Nah, akar dari korupsi itu kan karena dari dulu-dulunya orang-orang itu sewaktu mereka muda dan segala macam, mereka terbiasa berbuat hal yang curang. Nah, kalau mereka menyuarakan korupsi itu nanti kayak mereka tuh anti korupsi, tapi pas di kegiatan sehari-hari mereka aja mereka melakukan korupsi, sebenarnya korupsi nilai dengan cara mencontek saat tugas dan segala macam. Apakah mereka masih merasa nggak munafik gitu saat mereka menyuarakan mengkritik orang lain, padahal mereka juga melakukan hal yang sebenarnya sama. Dan itu kontradiksi. Apa yang mereka suarakan sama yang mereka lakukan sehari-hari itu kan kontradiksi. Dan itu kompleksitas lah, itu yang terjadi di negara kita, di daerah kita dan segala macam. Tapi juga jangan jadi sebuah pembenaran kan, kayak yang kita bahas tadi. Ya anak muda ya harus bisa ini dong, membawa perubahan dari yang kecil dulu baru sampai yang besar gitu kan. Nanti tiba-tiba sudah menjabat,
Kalau Iya. dia masih seperti itu kan ya nggak ada habisnya di lingkaran setan Iya, soal cuma korupsi. di omongannya doang jadinya, Mm-mm. cuma di suaranya doang, tapi Mm-mm. kelakuannya enggak seperti Mm-mm. itu. Tuh. Sebenarnya kalau mau demo dan segala macam enggak, itu sangat bagus karena mereka menyuarakan suara rakyat. Itu malah saya support mereka karena saya sendiri belum bisa untuk turun langsung seperti itu. Saya sangat mengapresiasi, tapi alangkah lebih baiknya apa yang mereka lakukan di balik demo itu sejalan dengan apa yang mereka suarakan. Tuh, jadi dengan mereka bersuara, berorasi di saat turun aksi itu, diharapkan itu juga menjadi beban buat mereka, tanggung jawab. Nanti Ya. di saat mereka di kampus, mereka bisa memberikan teladan gitu sama teman-temannya. Jangan cuma saat orasi ngomongnya udah wow, Ya. tapi pas balik ke kampus Hmm. minta jawaban teman. Iya. Kan teman-teman yang di luar organisasi, teman-teman yang nggak ikut demo, jadi menganggap jelek juga Iya. jadinya. Dan akhirnya skeptis juga kan, oh Iya. kamu teriak-teriak kok, tapi di sini masih begitu, Iya. nggak memberikan dampak yang baik. Grace, terakhir mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman anak-anak muda Samarinda nih, harusnya anak muda tuh gimana sih? Yang tadi udah sempat kita dibicarakan di awal, cuman kalau menurut Grace apa sih yang bisa kita lakukan? Terus harapannya untuk anak muda itu gimana? Harapan saya untuk anak-anak muda, terutama yang di Samarinda, pertama kenali dulu diri kalian. Terus jika kalian ingin memberikan dampak kepada orang lain, kalian harus mulai dari diri kalian sendiri dulu. Kalian masih muda, punya banyak kesempatan, walaupun gagal dan segala macam, kesempatan kalian masih banyak, umur kalian masih muda, energi kalian masih banyak. Teruslah melakukan sesuatu yang baik, berdampak bagi diri kalian sendiri, dan akhirnya nanti apa yang baik yang kalian dapatkan itu dengan sendirinya akan terpancar keluar, dan orang-orang pun akan terinspirasi dengan kalian. Karena kita tidak butuh, di zaman sekarang kita tidak butuh anak-anak muda yang gayanya hits dan segala macam. Kita butuh anak-anak muda yang peduli kepada wilayah kita, peduli kepada kota kita, dengan memulai dari diri kalian sendiri, berkreasi, berinovasi, dan mencoba berbagai hal yang akhirnya akan membawa dampak baik tidak hanya kepada kalian, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kalian. Thank you, Grace.